lebih dari sekedar susunan kata indah. Ia memiliki peran vital dalam membentuk individu dan masyarakat. Ia adalah jembatan untuk menyampaikan pesan dan kritik dengan cara yang menyentuh, sekaligus sarana untuk mengasah jiwa. Nah, di sini ada tiga fungsinya. Yang pertama itu ada media komunikasi estetis. Nah, puisi ini menyampaikan pesan, kritik sosial, dan perasaan secara halus namun mendalam. Nah, membungkus kebenaran dalam keindahan. Nah, yang kedua adalah pembentukan watak dan empati. Melalui pengalaman batin yang disajikan penyair atau pembaca, ini diajak merenung, memahami, dan merasakan empati terhadap berbagai kondisi manusia. Seperti yang sudah dikatakan tadi, puisi itu berasal dari karangan imajinasi kita. Jadi ketika kita membaca puisi pasti ada unsur emosi. Misalnya puisinya tentang sedih, pasti kita akan terbawa suasana yang sedih. Oke, yang ketiga itu meningkatkan kreativitas. Ialah proses merangkai kata dalam puisi, merangsang imajinasi dan kemampuan berpikir inovatif baik bagi penyair maupun pembaca. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Enggak, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita masuk selanjutnya yaitu unsur batin puisi. Nah, atau biasa sering disebut ialah jiwa yang tersirat. Nah, unsur batin adalah esensi atau jiwa dari sebuah puisi yang tidak terlihat secara langsung, namun sangat terasa dan memberi makna mendalam. Nah, ini adalah inti pesan dari emosi yang ingin disampaikan penyanyi kepada pembaca. Nah, unsur batin dari puisi itu terdiri dari 4. Yang pertama ada tema. Tema ini ialah gagasan pokok atau ide sentral yang menjadi dasar puisi. Nah, bisa tentang cinta, alam, kemanusiaan, atau kritik sosial, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua ada rasa atau feeling. Perasaan atau emosi yang ingin disampaikan penyair terkait tema, misalnya rindu, bahagia, sedih, marah, atau kagum, kesal, kecewa. Oke, yang ketiga ada nada atau tone. Nah, nada ini ialah sikap penyair terhadap tema dan pembaca, bisa berupa nada serius, jenaka, melankolis, penuh harapan, atau memberontak. Dalam puisi itu kita membacanya dengan nada. Ada nadanya yang dianjurkan untuk membaca secara keras, ada yang secara halus. Makanya dalam puisi itu kita harus menggunakan intonasi atau tempo, tinggi rendahnya suara kita. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada amanat atau message atau pesan yang disampaikan. Ialah pesan moral, nilai atau nasihat yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca melalui puisi itu. Di mana-mana setiap puisi pasti memiliki amanat atau pesan yang terkandung di dalamnya. Jika ada puisi yang tidak mengandung amanat, itu bisa dikatakan bukan puisi, karena puisi memang lebih dominannya mengandung amanat. Oke, selanjutnya. Nah, contoh unsur batin dalam puisi. Untuk memahami unsur batin secara konkret,
Nah, kita jelaskan pertama itu ada diksi dan imaji. Imaji yaitu memilih kata dan membangun bayangan. Nah, diksi adalah jantung ekspresi dalam puisi, sedangkan imaji adalah jendela menuju dunia yang diciptakan penyair dalam bentuk pembaca. Oke, keduanya kerjasama untuk menciptakan pengalaman sensorik yang kaya. Nah, diksi ialah kekuatan pemilihan kata. Pemilihan kata-kata dalam puisi tidak sembarangan. Dengar ya, ini harus ditetapkan ini. Pemilihan kata dalam puisi tidak sembarangan. Oke, setiap kata mengandung bermakna, nuansa emosi, dan daya tarik estetika. Sang surya lebih puitis daripada matahari, dan rambut redam menggambarkan kehancuran yang lebih mendalam secara emosional. Oke, selanjutnya ialah gaya bahasa pemajas dalam puisi. Majas adalah buku rahasia puisi, memberikan daya tarik, keindahan, dan kedalaman makna. Dengan menggunakan bahasa, kiasan penyair mampu menyampaikan ide-ide kompleks atau emosi kuat dengan cara yang lebih berkesan. Nah, yang ini ada gaya bahasa yang ketiga yaitu personifikasi, metafora, dan hiperbola. Personifikasi ini ialah memperlakukan sifat penulis pada benda mati. Nah, biasanya objek yang hidup. Nah, yang untuk metafora, perbandingan langsung tanpa kata seperti atau bagai. Nah, untuk hiperbola ialah ungkapan berlebihan atau menegaskan suatu perasaan atau kondisi. Biasanya hiperbola ini biasanya dia melebih-lebihkan. Oke, selanjutnya ada rima dan irama. Rima adalah persamaan bunyi pada akhir baris puisi. Ada berbagai pola rima seperti rima silang A B A B atau rima peluk A B B A. Contohnya dalam puisi sangat lama sangat terikat rima, sementara puisi modern cenderung lebih bebas, namun tetap mempertimbangkan keselarasan rima. Yang terakhir adalah tipografi atau visualisasi puisi. Tipografi dalam puisi adalah cara penyair mengatur baris, bait, dan spasi di halaman. Nah, ini bukan sekedar estetika, melainkan bagian integral dari makna puisi. Bentuk visual ini dapat mempengaruhi pembaca menafsirkan dan merasakan puisi. Nah, tipografi terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada susunan baris dan bait. Nah, pengaturan panjang pendek baris, jumlah baris per bait, dan jarak antara bait dapat menciptakan ritme visual yang mendukung makna. Yang kedua ada bentuk unik. Nah, penyair dapat sengaja menyusun puisi dalam bentuk-bentuk tertentu, misalnya zigzag, spiral, atau bentuk objek. Nah, yang ketiga ada efek spasi. Ialah penggunaan spasi kosong yang disengaja dapat menciptakan jeda, penekanan, atau keheningan untuk menjadi bagian dari bunyi puisi itu sendiri. Oke, baiklah. Ibu sudah memaparkan materi kita hari ini, yaitu hakikat puisi, fungsi puisi, dan unsur batin dan unsur puisi. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan satu tugas kepada kalian. Ibu sudah sediakan kertas, jadi kalian jawab di sini. Tugasnya ini kalian menentukan. Ibu sudah sediakan di sini menentukan unsur batinnya apa, unsur fisiknya apa. Nanti setelah itu kalian analisis mengapa itu dikatakan unsur batin dan unsur fisik. Oke, mengerti? Mengerti, Bu. Baik. Oke, nanti Ibu nomor pembagian unsur batin dan unsur batin itu ialah Dwi, unsur fisik ialah Nurul, dan analisisnya ialah fisik dan kesimpulannya. Oke? Baik, baik, masih waktu selama 2 menit cukup. Oke, baik, selamat mengerjakan. Oke, gimana? Sudah siap? Sudah, Bu. Oke, mantap. Oke, baik, untuk soal yang pertama ialah unsur batin. Oke, kepada Dwi, oke? Maju, Pak. Yang lainnya fokus ya.
Baik, terima kasih untuk partisipasi hari ini. Jika Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi, Bu.